Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir di tempat ini lanjutkan pembelajaran kita, yaitu dari pembelajaran Al-Jurumiyah, pembelajaran Al-Jurumiyah. Taib. Kita masih berada di pembahasan seputar la an-nafi lil jinsi. Kita sudah sebutkan syaratnya. Yang pertama harus isimnya nakirah, kemudian tidak bertanwin, isimnya tidak bertanwin, kemudian harus bersambung langsung dengan isimnya. Nah, di sini kita masuk kalimat dari penulis berikutnya, yaitu bahwasanya lamnya tidak berulang. Lamnya tidak berulang. Walam tatakarrar la. Taib. Kemudian kata penulis berikutnya, qala al-Jurrumi rahimahullah, fa illam tubashirha wajaba ar-raf'u wa wajaba taqraru la. Nahu, apabila la ini tidak bersambung langsung dengan isimnya, la yaitu la an-nafi lil jinsi tidak bersambung dengan isimnya, maka kewajibannya isim setelah la itu di dhammah. Isim setelah la di dhammah, dan wajib mengulangnya. Wajib mengulang la. Taib. Kenapa? Karena sudah tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian i'rabnya isimnya setelah la, dia mubtada. Tergantung dari susunannya, dia mubtada. La bermakna penafian saja, tetapi bukan lagi la an-nafi lil jinsi. Misalnya contoh kata penulis, la fid dari rajulun. La fid dari rajulun. Nah, mana isimnya la? Atau la dipisah dengan dengan sebuah kata kemudian isim. Jadi inilah la nafiyul ini la, tetapi dia bukan la nafiyul jinsi. Mengapa? Karena rajulun yang seharusnya merupakan isim dari la itu dipisah oleh kalimat fid dari. Sehingga rajul itu di dhammah, di rafa. Karena kata penulis fa in lam tubashirha, apabila tidak bersambung langsung. Nah, apabila tidak bersambung langsung, maka isimnya itu harus di rafa. Dan wajib mengulang lanya. La fid dari rajulun wala imra'atun. La fid dari rajulun wala imra'atun. Yang artinya tidak ada di dalam rumah laki-laki dan juga tidak ada wanita. Tetapi kalau kita i'rab, la itu huruf harfun nafi, huruf penafian. La mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Fid dari jar majrur. Fid dari jar majrur. Khabarun muqaddam. Khabarun muqaddam. Rajulun marfu'un.
mubtada'un, yaitu mubtada muakhar. Fi mahalli mu'rabun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammah. Wa huruf ataf. La adalah la penafian juga. Imra'atun marfu'un ataf ke rajulun. Ya, ataf ke rajulun. Taib. Jadi itu ketentuan. Bahwasanya yang pertama kalau ada pemisah antara la dengan isim, maka isim itu dirafa sebagai mubtada. Nah, kemudian dia harus berulang lahnya. Harus berulang lahnya. Tetapi bagaimana kalau bersambung langsung tetapi terulang lahnya? Ya, misalnya gini. Seperti kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini kan bersambung langsung isimnya la haula, tetapi terulang lahnya. Terulang lahnya. Kalau tadi kan tidak bersambung langsung. Kalau isim tidak bersambung langsung dengan la, maka isim itu wajib dirafa. Dan kedua harus diulang lahnya. Itu kalau tidak bersambung langsung dengan la. Tidak, yang la fid dari rajulun tidak di fathah, di dhamma karena dia mubtada. Ya kan? Beda nanti kalau dia tetap bersambung tetapi terulang la-nya. Kan kemarin pembahasan kita la-nya cuma satu. La an-nafil jinsi cuma satu. Maka ketentuannya kalau la linnafil jinsi, ketentuannya dia bisa beramal adalah ketika dia pertama bersambung langsung dengan isimnya, ya kan? Kemudian tidak ditanwin, isim nakirah tetapi tidak ditanwin. Ketiga, tidak berulang la-nya. Maka dia beramal dengan fathah mabni alal fathi. Taib. Kemudian bagaimana kalau bersambung langsung tetapi berulang la-nya? Seperti contoh kalimat la haula wala quwwata illa billah. Maka di sini ada 5 bisa dibaca. 6. Yang punya PDF antunna lihat saja. Baik. Yang pertama bisa dibaca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, la jadi i'rabnya la adalah la nafilil jinsi. Haula isim la mabniun alal fathi. Jadi isimnya la, mana khabarnya? Di mahdhuf. Khabarnya di mahdhuf, dihapus. Taib. Wala quwwata. Nah, ini juga la quwwata dia isimnya la juga. Dia isimnya la. La haula wala quwwata illa billah. Illa billah. Bisa kita baca yang kedua la haulun wala quwwatun illa billah. Taib. Kenapa kita jadikan la ini bukan la nafil jinsi tetapi la nafi biasa. La penafian biasa. Nah, la haulun, sehingga la haulun adalah mubtada. La haulun adalah mubtada. Wala quwwatun atap ke mana? Ke haulun. Atap ke haulun. Taib. Illa billah. Illa billah. Bacaan ketiga bisa kita baca dengan mengamalkan yang pertama dan membiarkan yang kedua. La haula yang ketiga isim la. Adapun kemudian la haula wala quwwatun. Ini mubtada. Wawunya bukan waw atop tetapi waw ibtida namanya, ya, atau waw istinafiyah.
Taib. Sehingga la haula tidak ada daya, ya. Khabarnya la dihapus. Kemudian waw ibtidaiyah. Quwwatun, ya. Quwwatun. Naam, la haula wala quwwatun. Taib. Kemudian yang keempat bisa dibaca la haula wala quwwatan. La haula pertama tidak ditanwin, kemudian yang kedua quwwatan ditanwin, dan dia mansub, dia ataf kepada haula, dia ataf kepada mabni'nya haula, ya. Dia ataf kepada mabni'nya haula. Karena dia mabni al mansub fi mahalli nasbin, maka ataf quwwatan juga di mansub. Taib. Ini ada 5, ada 4. Yang kelima. Nah, la haulun wala quwwata. La haulun wala quwwata. Ini dibalik, mirip dengan yang ketiga. Taib. Mirip dengan yang ketiga. Artinya apa? Kalau tadi la haula, yang ketiga apa? Haula pertama isimnya la, quwwatun la biasa, la biasa, la nafi biasa. Makanya setelahnya mubtada. Taib. Kalau yang kelima apa? Dibalik. Yang la apa? Haulun mubtada dari khabar yang dimahdhuf. La-nya la biasa. Kemudian waw, ini waw istinafiyah lagi namanya. Waw permulaan. Quwwata, ya wala quwwata. Taib. Dengan dikatakan isimnya apa? Isimnya la, isimnya la. Naam. Al-muhim, ini bisa kita baca kalau isimnya bersambung langsung dengan la, kemudian la-nya berulang. Sehingga apa? La haula wala quwwata, la haulun wala quwwatun, la haula wala quwwatun, la haula wala quwwatan, la haulun wala quwwata. Jadi cuma kalau bukan fathah dhammah. Ya kan? Taib. Itu bacaan 5. Itu 5 bacaan. La haula wala quwwata illa billah, ini yang terpakai. Bisa kita baca la haulun wala quwwatun. Ya. Jadi la-nya, kalau yang pertama la-nya semua beramal. Yang kedua la-nya semua tidak beramal. Yang ketiga la pertama yang beramal, la kedua tidak. Yang keempat la pertama beramal, kemudian keduanya atop. La haula wala quwwatan. Yang kelima la haulun wala quwwata. Yang beramal yang kedua la haulu wala apa? La quwwata. Adapun la haulun tidak beramal. Yang tidak boleh dibaca ini la haulun wala quwwatan. Yang tidak boleh dibaca la haulun wala quwwatan. Kalau la haulunnya benar, la haulunnya benar, ya kan? Tapi quwwatan tidak benar. Kenapa? Kalau la haulun wala quwwata jelas bisa. Tetapi kalau la haulun wala quwwatan tidak bisa. Karena quwwatan apa menjadikan dia mansub? Tidak ada. Salah i'rabnya. Kalau la quwwata jelas dia mabni di atas fathah. Tetapi kalau quwwatan berarti mansubun. Apa menjadikan dia mansub? Tidak ada. Berarti tidak ada bacaan semisal itu. Tidak ada la haulun wala quwwatan. Yang ada apa? La haula wala quwwata, la haulun wala quwwatun, kemudian la haula wala quwwatun, la haula wala quwwatan, dan la haulun wala quwwata. Dia atop kepada mabni'nya, kan haula kan mabni al fathi kan, baru wawnya waw atop. La quwwatan isim yang atop kepada mabni'nya haula, karena dia mabni al fathi, maka kita dia maktub, dia juga apa? Fathah. Iya ditanwin karena dia atop ke mansub. Dia atop kepada mansub. Jadi dia isim mu'rab yang mansub kepada haula. Karena haula mansub,
fi mahalli nasbin, maka kuwatan mansub atap kepada haula. Beda tadi la haulun wala kuwatan. Kalau kuwatan baru haulun, kuwatan apa menjadikan dia mansub? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali kalau la haula tadi berarti bisa kuwatan karena diatap kepada yang mansub juga. Ya kan? Walaupun mabni di atas nasbin. Taib. Jadi itu pembahasan tentang apa? Isim la. Isim la. Jadi ada 3. Kalau kita bisa simpulkan, pertama ada 3. Saya simpulkan. Nah, apa itu yang 3 itu? Yang 3 pertama ya, la yang bersambung langsung ya. La yang bersambung langsung dengan isim, bersambung dengan isim. Bersambung dengan isim. Dibaca aja tulisanku. Taib. Ya, kira-kira saja ya. Kemudian tidak berulang la. Tidak berulang apa? La. Maka ini ada 3 syaratnya. Apa itu? Kalau la yang apa? Kalau la yang asalnya syaratnya harus bersama dengan isim. Kemudian tidak berulang la-nya, maka ini dia langsung beramal. Dia beramal seperti amalan seperti inna. Dan beramal seperti inna dan masuk kepada nakirah tanpa tanwin. Beramal seperti inna dan masuk kepada nakirah tanpa tanwin. I'rabnya mabni apa? Mabni alal fathi. Taib. Kemudian yang kedua, kalau tidak bersambung, la-nya tidak bersambung dengan isim. Bersambung dengan apa? Isim. Kemudian berulang la. Maka apa ketentuannya dia? Wajib apa? Wajib rofa. Nah, wajib isim apa? Wajib isimnya di rofa. Taib. Kemudian yang ketiga apa? Isimnya bersambung. Isim bersambung dan berulang la-nya. Maka apa? Bisa 5 bacaan. Ya kan? Contohnya tadi apa? La haula wala quwata. Nah, kan haula kan isim, jadi bersambung dengan apa? Langsung berulang la-nya, berarti bisa 5 bacaan. Intinya ada dua. La-nya ini ada 2, la nafi dan la biasa. Bisa? La nafi dan la biasa. Tapi keadaan kedua tidak bersambung dengan isim, kemudian berulang la-nya, maka wajib isimnya di apa? Di rafa seperti tadi, la fid dari. Apa? Rajulun. Wajib marfu, ya kan? Wala atun. Atun kenapa marfu? Atap ke rajulun. Nah, yang pertama ini yang asalnya. Ini syaratnya harus bersama dengan isim, kemudian tidak berulang la-nya. Apa amalannya? Beramal seperti inna dan masuk kepada nakirah tanpa tanwin. Taib. Mabni alal fathi. Bagaimana kalau apa? Bagaimana kalau la ar-rajul? Apa sini?
Ar-rajul atau ar-rajulu? Ar-rajulu. Karena bukan nakirah. Berarti batal syaratnya. Dia hanya mubtada. La ar-rajulu fid dari. Tidak ada laki-laki di dalam rumah. Tidak ada laki-laki khusus di dalam rumah. Taib. Selesai tentang apa? Tentang la an-nafil jinsi. Saya ulangi. Jadi ada tiga i'rab pada la isim setelah la. Taib. Yang pertama, kalau la-nya bersambung langsung dengan isimnya, kemudian la-nya tidak berulang, maka apa tadi? Beramal seperti inna yang dia masuk kepada isim nakirah tanpa tanwin. Kemudian apa? Mabni alal fathi. Taib. Atau mabni sesuai dengan alamat i'rabnya. Misalnya kalau isim musanna berarti iya, karena fathah. Misalnya rojulani, rojulaini, ya kan? Begitu. Mabni alal ya. Taib. Kemudian keadaan kedua, kalau dia la ini masuk pada isi, biarkan saya sempurnakan dahulu. La ini kalau dia tidak bersambung langsung dengan isim, kemudian berulang la-nya, maka wajib rafa, yakni isim wajib rafa sebagai mubtada. Misalnya la fid dari rajulun. La fid dari rajulun. Kemudian diulang lagi apa tadi? La-nya wala imra'atun. Taib. Yang ketiga, bersambung langsung dengan isim. Kembalikan yang kedua tadi, bersambung langsung dengan isim. Kemudian berulang juga apa? Berulang la-nya. Maka apa? Ada 5 bacaan. Ya, 5 bacaan. Bisa kita baca 5. Taib. Paham? Tetapi kalau la ini berulang, baru masuk kepada isim nakirah. La ini berulang, baru masuk kepada isim ma'rifah. Berarti sama dengan la biasa saja. Bermakna apa? Penafian. Bermakna penafian. Taib. Selesai la an-nafi lil jinsi. Sekarang kita masuk kepada al-munada. Qala al-Jarrumi rahimahullah, al-munada khamsatu anwa. Al-munada itu ada 5 jenisnya. Al-munada itu yang dipanggil. Al-munada yang dipanggil. Taib. Misalnya Fatimah, atau misalnya saya katakan Zainab, atau kalau kunyanya Umma Zainab. Nah, itu namanya panggilan, al-munada yang dipanggil. Bagaimana i'rabnya isim yang dipanggil atau sesuatu yang diseru? Bagaimana i'rabnya itu? Dan kita ketahui al-munada itu ada apa? Ada harfun nida'nya. Ada harfun nida'nya, yaitu alat yang dipakai untuk memanggil. Yang masyhurnya adalah ya. Yang apa? Yang masyhurnya adalah ya. Taib. Di sini disebutkan oleh penulis al-munada khamsatu anwa. Munada itu ada 5 jenisnya. Ada namanya al-mufradul alam. Ada namanya wan nakiratu al-maqsudah. Ada namanya wan nakiratu ghairu maqsudah. Ada namanya wal mudhaf wasyabihu bil mudhaf. Jadi yang keempat wal mudhaf, yaitu yang dipanggil bentuknya mudhaf ilaih seperti yang kunya tadi. Ummah, ya Umma Zainab, Umma Syawal, Umma Syakirah, dan seterusnya. Kemudian wasyabihu bil mudhaf, yang dipanggil yang menyerupai dengan apa? Al mudhaf.
Taib. Ini sudah berlalu asyabihul bil mudhaf. Seperti apa itu? Mudhafnya apa bentuknya? Yang mudhafnya bentuknya apa? Yang mudhafnya asyabihul bil mudhaf, yaitu yang mudhaf yang kan ada mudhaf ilaih kan? Mudhaf ilaihi. Ada syabihul bil mudhaf. Tetapi posisinya juga kayak mudhaf ilaihi. Nah, sekarang yang kayak mudhaf itu apa dia bentuknya? Yaitu terbuat dari isim fa'il, ya kan? Dari isim maf'ul. Taib. Nah, sekarang ya sebelumnya yang mana kalimat-kalimat yang atau alat-alat yang dipakai untuk memanggil, huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil, ya misalnya kita bisa lihat di papan tulis, yaitu ada ya ai, a, aya, haya. Nah, ini semua ada fungsi-fungsinya. Kalau ya itu dipergunakan untuk memanggil yang jauh dan yang pertengahan. Ya. Misalnya ada salah seorang dari kalian di luar, saya panggil, ya fulana, begitu. Atau agak dekat-dekat dari saya, maka pakai ya. Baik. Adapun kalau alif, ai, aya, haya, maka ini dipakai untuk yang dekat. Misalnya Misalnya haya Fatimah, yang dekat dengan saya. Haya Fatimah atau aya Fatimah. Walaupun secara umum ya juga bisa sebenarnya dipakai yang dekat, karena kebanyakannya penggunaannya semisal itu, ya bunayya, yang dekat dengan kita, ya bunayya, boleh. Intinya kalau ya dipakai insyaallah sudah masuk semua. Ada juga nanti waw, ini penggunaannya itu pada kalimat-kalimat tertentu biasanya, kalimat-kalimat tertentu. Ya, ini kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu penyesalan, ya, mengungkapkan sesuatu penyesalan. Al-muhim itu yang dipakai untuk apa? Alatun nida. Yang masyhurnya apa? Huruf ya, bisa untuk jauh, bisa untuk pertengahan. Ya, bisa untuk jauh, bisa untuk pertengahan. Taib. Adapun kalau yang dekat sekali, ya kita dengan pakai hamzah. Hamzah misalnya. Ya. Wahai Hamzah. Taib. Ai Hamzah. Wahai Hamzah, yang dekat. Maklum? Nah, sekarang jadi permasalahan, kalau kita gunakan huruf-huruf ini tadi untuk memanggil, apa harokat, apa i'rab dari apa? I'rab dari isim-isim tersebut, ya, apa i'rab dari isim-isim tersebut? Maka inilah yang dikatakan tadi, bahwasanya isim itu munada itu ada 5 jenisnya. Ada tadi apa? Mufradul alam. Kemudian an-nakiratu al-maqsudah. Kemudian ghairu maqsudah. Kemudian al-mudhaf asy-syabil mudhaf. Baik. Bagaimana sekarang kita masuk pada yang pertama, yakni kalau kita panggil al-mufradul alam, yaitu nama tunggal. Misalnya Zainab. Nama perempuan Zainab. Baik. Kemudian apa? Kemudian atau yang kedua, sebuah nakirah maksudah. Jadi dua kata ini, yaitu al-mufradul alam dan an-nakiratul maksudah. Apa hukumnya kata penulis? Fayubanayani ala dhammi ghairi tanwinin, maka dimabnikan di atas dhamma tanpa boleh tanwin.
Kalau la nafil tadi jinsi mabni ala apa? Fathi tanpa tanwin. Taib. Kalau ini mabni ala dhammi tanpa tanwin. Yang mana itu mufradul alam? Itu nama tunggal. Seperti Zaid, Muhammad, ya. Misalnya Maryam. Jadi kalau kita panggil Maryam misalnya, bagaimana harokat akhirnya? Ya, ya Maryamu. Karena ini dia dimabenikan. Lihat coba papan dimabenikan di atas apa? Dhamma. Ya Maryamu. Min ghairi tanwinin, tidak boleh di tanwin. Misalnya Muhammadun. Muhammadun kan bertanwin. Ketika masuk ya menjadi ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Nah, itu namanya mufradul alam, nama tunggal. Ya, Hindun menjadi apa? Ya Hindu. Ya Hindu. Taib. Hamzatu tidak bertanwin, masuk ya menjadi nam ya Hamzatu. Gampang, ya. Syawalun. Syawalun bertanwin, kita panggil ya Syawwalu. Ya Syawwalu atau ya Syawalu. Taib. Nah, di sini apa? Itu kalau apa? Al-mufradu al-alam, nama tunggal. Nama yang terdiri dari satu kata. Maka apa hukumnya tadi? Dimabenikan di atas dhammi. Naam. Kita katakan misalnya ya Zaidu, ya harfun nida. Mabnin ala apa? Ya Zaidu, ya harfun nida. Mabni ala sukun. Ya, ini ya. Nah, Zaidu apa? Al-munada. Mabnun ala dhammi. Fi mahalli. Pembahasan apa ini? Pembahasan apa sekarang ini? Munada masuk pada bab apa? Hah? Mansubat. Jadi fi mahalli nasbin. Dia menduduki posisi nasab. Jadi saya ulangi, ya harfun nida mabnun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Zaidu munada mabnun ala dhammi fi mahalli nasbin. Naam. Sama tadi kalau apa? La nafil jinsi. Kita katakan ya apa? La rajulah. Isim atau la pertama la an-nafyul jinsi. Harfun mabnun ala ala sukun la mabni ala sukun la mahallah lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya di dalam i'rab karena dia huruf. Kemudian rajula isim la mabni ala fathi fi mahalli nasbin. Karena apa? Isimnya la. La rajula kainun. Kainun khabarnya la marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammah. La kainun. Kain kan disama inna. Inna kan memansubkan isim dan merofakkan khobar. Walaupun banyak contoh seperti la rajula fid dari. La rajula fid dari. Taib. Itu kalau mufradul alam. Sama dengan ya Maryamu. Ya Maryamu. Naam. Kemudian ada namanya nakirah maksudah. Apa itu nakirah maksudah? Sebuah kata nakirah yang masih umum kemudian kita panggil. Bukan nama, tetapi sebuah kata yang masih umum. Semisal contoh kalimat penulis waya rojulu, ya, waya rojulu.
Rajulu kalimat apa? Nakirah, ya kan? Nakirah, tetapi dimaksudkan si maksudah. Artinya walaupun dia bentuknya nakirah, tetapi kita sudah tahu siapa yang kita panggil. Anggaplah misalnya saya lupa namanya orang, ya. Tetapi saya ingin panggil, maka saya pakai kalimat nakirah. Misalnya, ya waladu, ya waladu, ya waladu. Siapa itu anak kecil? Saya lupa saja namanya, hanya apa? Saya tahu bosnya apa? Saya maksudkan dia. Maka kita apa? Kata penulis fayubanayani ala raddommi, ya kan? Sehingga kita katakan ya waladu. Misalnya antum, misalnya. Saya tidak tahu namanya, tapi saya ingin panggil antum. Saya panggil apa? Ya imro'atu. Ya. Nakirah, ya imro'atu, tidak ditanwin. Ya imro'atu. Makanya mabni ala dhammi min ghairi tanwin. Ya. Ya imro'atu. Taib, atau ya ukhtu. Ya ukhtu. Wahai saudara atau wahai saudari. Ya ukhtu, bukan ukhtun. Ukhtu nakirah, kan masih umum bentuknya. Siapa ukhtu saya tidak tahu. Tetapi saya maksudkan yang saya panggil sudah saya maksudkan dia sebenarnya. Dia sebenarnya hanya saya lupa apa nama, jadi saya panggil ya ukhtu. Paham? Nah, misalnya juga antum misalnya lupa nanti nama saudaranya, kita memanggil ya pakai bahasa Arab misalnya ya ukhtu. Itu namanya nakirah al maksudah. Nah, kemudian adapun wassalah satu al baqiyah, yaitu 3 yang tersisa. Apa itu 3 yang tersisa? An-nakirah ghairu al-maksudah wal mudhaf wasyabih bil mudhaf. Apa hukumnya? Nah, kata penulis mansubatun la ghairah. Mansub tidak ditanwin. Perhatikan kalimat begini. Ala dhammi. Kalau Allah kalimat pakai ala fathi ala dhammi, berarti kata itu mabni. Paham? Kalau disebutkan nama harokatnya berarti kata itu mabni. Dia fi mahalli. Ya kan? Kalau disebutkan langsung harokatnya maka dia fi mahalli. Tetapi kalau semisal ini mansubah, berarti dia bertanwin nanti mu'rab. Mansubatun. Wa thalathatul baqiyah mansubatun la ghairah. Taib. Apa itu yang 3? Yang pertama kita masuk apa? Yaitu wal mudhafu. Wal mudhafu, yaitu kata yang mudhafun ilaihi. Seperti al-asmaul khamsah. Dia kan bentuk mudhafun ilaihi. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang bernama Abu Bakar, saya panggil menjadi apa? Ya Aba Bakrin. Sama dengan ummu misalnya, Ummu Syakirah. Jadi saya panggil apa? Ya Umma Syakirah. Taib. Kalau kita hilangkan ya-nya sebenarnya demikian. Kalau kita panggil tanpa ya, langsung panggil Umma Syakirah. Jadi jangan panggil Ummu Syakirah. Karena seolah-olah ada kalimat apa ya? Ya-nya. Naam. Panggil apa? Ummah. Syakirah mudhafun ilaihi. Tergantung, kalau syakiratun berarti tanwin, Umma syakiratin. Atau syakir, ya. Syakir. Taib. Susunannya kan mudhafun ilaihi. Jadi mudhafun ilaihinya majrur. Mudhafun ilaihinya majrur. Jadi ya Umma syakiratin. Ya Umma syakiratin. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Hafsin. Nah, di sini apa bukan fathah tetapi apa? Alif karena mansubah. Berarti tergantung dia isim apa? Tergantung dia isim apa? Kalau isim mufrad berarti pakai
Fathah kalau asmaul khamsah berarti pakai alif. Kalau misalnya musanna berarti pakai ya. Ya apa misalnya ya Muhammad ya apa ya tilmiza jadidin apa ya tilmizai jadidin, wahai dua murid baru, ya. Atau ya tilmiza bakrin, wahai dua orang apa muridnya Bakar. Taib, karena mudhofun ilaihi. Demikian. Ya tilmizai bakrin. Itu kalau wal mudhof. Jadi wal mudhof yang diinginkan apa? Mudhofun ilaihi, yang diinginkan adalah mudhofun ilaihi. Seperti contohnya ya Abdallahi ittaqillah. Naam, semisal contoh ya mursalar rihi, wahai apa? Atau ya mursilar rihi, wahai yang mengutus angin, ya mursili, ya mursila. Mursila mansubun ya, mansubun bil apa? Alamatun nasbihi al fath. Taib ar-rihi mudhafun ilaihi. Ya mursila. Taib wahai yang mengutus apa? Angin. Mursila munada mansubun wa alamatun nasbihi al fathah. Kenapa al fathah? Karena dia munada al mudhaf, munada al mudhaf. Taib. Kemudian jenis kedua asyabihu bil mudhaf. Asyabihu bil mudhaf. Ini menyerupai mudhaf. Artinya apa? Mudhaf mudhafun ilaihi kan harus dua kata kan? Mudhaf mudhafun ilaihi harus dua suku kata. Ada yang mudhafnya, ada yang mudhafun ilaihi. Demikian juga apa? Syabih bil mudhaf. Harus dua kata. Tetapi kata pertama harus dari apa? Isim. Harus dari kata yang seperti amalan fi'il. Siapa ingat kata-kata yang beramal seperti amalan fi'il? Maksudnya beramal seperti amalan fi'il, jadi kadang kata itu dia butuh kepada fa'il, dia butuh kepada maf'ul. Itulah namanya kata yang beramal seperti amalan fi'il. Nah, dia adalah isim fa'il, isim maf'ul, masdar, dan sifatul musyabbah. Ada 4. Ya. Yaitu apa yang pertama? Isim fa'il, atau isim maf'ul, atau masdar, atau sifat musyabbah nanti. Jadi ini kata-kata ini beramal, maksudnya dia amil. Amil itu bisa menjadikan kata yang lainnya mansub atau marfu. Kenapa? Karena dia beramal seperti fi'il. Dia beramal seperti apa? Fi'il. Nah, contohnya sini, ya rafi'an. Ya rafi'an. Nah, rafi'an isim fa'il. Isim fa'il. Dia isim fa'il yang bermakna ya apa? Wahai yang mengangkat. Nah, kalau begini, misalnya rafi'an, kita keluar sedikit tema supaya rafi'an apa fi'ilnya? Rafa'ah. Baik, rafa'ah. Berarti apa? Seolah-olah begini, berarti kita bawa dulu kepada makna fiilnya rafa'ah. Jadi rafa'ah ada apa? Ada domirnya di dalam kan? Yang sebagai fa'il. Berarti ini kata butuh kepada maf'ul. Apa maf'ulnya kalau di sini? Ada kalimat setelahnya. Ra. Apa harokatnya sin? Fathah. Rafa'a ra'sah. Dia mengangkat kepalanya. Nah, jadi sini dibaca ya rafi'an ra'sah. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari mana? Mana fiilnya? Kita tidak katakan dari fiil, tetapi dari isim fa'il. Dari isim fa'il. Itulah namanya kata yang beramal seperti fiil. Kata yang bisa beramal seperti fiil. Salah satunya isim fa'il. Nah, jadi kalau ada isim fa'il yang dimana kalau kita bawa kepada makna fi'il, dia butuh kepada maf'ul,
maka bisa jadi isim setelahnya itu mansub, semisal ini. Sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi dari isim fa'il. Nah, ini namanya syabih bil mudhaf. Menyerupai apa? Mudhaf. Kenapa? Karena memang harus terdiri dari dua kata. Sebagaimana mudhaf mudhafun ilaihi tidak sempurna kalau bukan dua kata atau lebih. Apa tidak sempurna kalau bukan dua kata. Syabil bil mudhaf juga tidak sempurna, tidak dikatakan syabil bil mudhaf kalau bukan dua kata. Tetapi kata pertama itu harus dari apa? Isim yang beramal seperti amalan fiil. Salah satunya apa? Isim fa'il atau isim maf'ul atau masdar atau sifatul musyabbah. Nah, di sini contohnya isim fa'il ya rafi'an. Nah, makanya dimansub rafi'an munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Taib. Ra'sahu mansubun maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-fathah. Wahai yang mengangkat, apa yang diangkat? Kepala. Sama kan maknanya fi'il fa'il maf'ulun bihi. Ya tak? Taib. La tastakbir, jangan sombong. Asyahidnya di sini. Ya rafi'an apa? Ra'sah. Ya rafi'an ra'sah. Taib. Kalau misalnya ini ya. Ya dakhilun. Ya dakhilun. Badah. Badan ya, badan. Ya dakhilu badan. Ijlis misalnya. Apa harokatnya badan? Iya, badan. Badanuhu atau badanahu? Perhatikan, kok dakhilun apa fiilnya? Dakhilun. Kalau kita bawa dakhilun apa fiilnya? Dakhola. Dakhola kata-kata yang butuh kepada maf'ul atau hanya butuh kepada fa'il? Butuh kepada fa'il saja. Berarti apa sini? Badanuhu. Ya. Wahai yang masuk, apanya masuk? Badannya. Berarti badanuhu fa'il. Dia marfu. Jadi lihat fa'ilnya nanti, kembalikan kepada fa'ilnya. Dia ini butuh kepada fa'il atau butuh kepada maf'ul. Kalau kata itu muta'addi, tahu muta'addi kan? Nah, berarti fa'ilnya pada isimnya itu isim fa'ilnya. Jadi fa'ilnya pada isim fa'ilnya. Adapun setelahnya mansubun sebagai apa? Maf'ulun bihi. Tetap iya, tergantung dari fi'ilnya. Bisa? Baik. Kita kembali kepada apa? Syabihul bil mudhaf. Apa tadi syabil bil mudhaf? Dia juga mansub. Makanya sini ya rafi'an ditanwin. Bukan mabni tetapi ditanwin karena mansubun. Karena dia isim nakirah berarti tanwin ya rafi'an, wahai yang meninggikan kepalanya, wahai dia yang meninggikan kepala. Taib. Ini menyombongkan ya. Yang terakhir adalah an-nakira ghairu maksudah. Nakira tetapi tidak dimaksudkan. Nakira tetapi tidak dimaksudkan. Maksudnya gimana? Ya, ini maksudnya kedengaran nakira maksudah, yakni umum. Saya panggil kata nakira,
tetapi umum. Misalnya tadi ada anak kecil saya lupa namanya, ya kan? Tetapi yang saya maksud memang dia, hanya saya lupa namanya. Maka cara memanggil kita gimana? Ya waladu. Didommakan. Tetapi kalau umum saya panggil siapapun anak kecil, yang pokok anak kecil itu, ya yang pokok anak kecil yang saya panggil walaupun banyak di situ, maka saya katakan ya waladan. Karena umum. Ini namanya apa? Nakira gairu maksudah. Ya waladan. Ya, bukan ya waladu. Kalau ya waladu berarti sudah itu yang saya maksud, hanya saya lupa namanya. Paham? Tetapi kalau ya waladan memang siapapun anak kecil dia yang saya maksud. Apa dia yang saya tujukan itu panggilan. Jadi kalau ada banyak orang atau ada banyak anak kecil, saya panggil ya waladan. Semuanya saya maksud ta'al kemari. Berarti saya mansubkan, paham? Taib, begitu maksudnya. Jadi ini apa? Ini 5 jenis munada. Yang pertama apa namanya? Al-alam mufrad. Apa hukumnya? Mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Nakira maksuda mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Munada mudhaf mansubun. Munada mudhaf mansubun. Munada syabihu bil mudhaf mansub. Munada nakira gairu maksuda mansub. Tayyib. Bagaimana jika sebuah kata nakira apa maknanya nakira tetapi bentuknya ma'rifah? Kedengaran? Bagaimana jika bentuknya nakira tetapi pakai alif lam? Misalnya ar-rajul. Kedengaran? Misalnya ar-rajul. Maka pakai atau kita lanjut pada asar insyaallah. Abu Hamzah. Baik, kita cukupkan sampai sini saja dia.